Assalamualaikum teman-teman. Ini saya mengalami suatu permasalahan yang unik. Kopling mesin mobil ini diinjak itu semakin lama semakin tinggi. Jadi kalau pada saat awal kita kopling itu kembalinya enak. Jadi sesuai dengan yang diharapkan, lepas kopling sedikit kendaraan jalan. Tapi lama kelamaan kalau mesin itu sudah dipakai agak lama, itu koplingnya seperti semakin tinggi. Jadi semakin tinggi akhirnya lepas koplingnya jadi tinggi. Kalau kita lihat posisi di setelan sini, ini sudah ada gerak bebasnya ya. Jadi gerak bebasnya berarti untuk kalau sudah ada gerak bebas seperti ini, berarti posisinya itu tidak kondisi menekan. Master kopling pusatnya itu tidak posisi menekan. Jadi seharusnya itu minyak itu bisa kembali 100% ke reservoir setelah pedal kopling diinjak. Tapi kenyataannya mobil ini enggak. Jadi kita akan meneliti penyebabnya itu apa. Nah, kita baru saja menemukan teman-teman ya, minyak rem yang kita pakai, minyak kopling ini ternyata ini minyak rem, ini minyak kopling. Ini warnanya hampir sama ya, tetapi ternyata kekentalnya kok nggak sama. Kekentalnya nggak sama. Ini encer ya. Kalau dicium gini, ini baunya asli minyak rem, asli minyak rem, cairan rem. Tapi kalau yang ini kopling ini, nah ini agak sedikit lebih kental. Dan lebih licin teksturnya. Kalau kita cium, ini kok seperti bukan minyak rem ya. Apakah mungkin ini minyak goreng yang dipakai? Makanya ini akan segera kita bongkar. Kalau saya rasa ini minyak goreng ya, karena licinnya itu kak seperti licinnya minyak goreng. Jadi ternyata beda ya. Kalau kita raba-rabain antara minyak rem ini dan minyak kopling ini beda. Ini saya rasa ini bukan minyak rem tapi minyak goreng. Coba kita bongkar saja penyebabnya itu apa. Apakah karetnya melar sehingga kopling itu tidak kembali 100% ke reservoir minyaknya. Ini kita lepas dulu masternya. Minyaknya kita tumpahkan di sini. Nah, nanti akan kita tes sebenarnya ini minyak apa gitu loh. Kalau minyak goreng apa minyak rem gitu. Kalau saya melihatnya kayaknya ini campuran ya, campuran minyak goreng. Ini kita kelihatannya ini kalau kita akan kelihatan kalau kita mencampur dengan air. Kalau minyak rem itu kita campur dengan air itu akan putih dan tidak meninggalkan sisa-sisa minyak. Tapi kalau minyak itu ya tetap minyak, nanti minyaknya akan mengambang di atas, biasanya begitu. Terus mengenai kopling ini ya, kenapa kok minyaknya tidak bisa balik ke reservoir? Harusnya kerja kopling seperti ini, master kopling ini, kalau pedal kopling itu kita lepas bebas seperti ini, tidak kita injak, itu tekanan dari master bawah itu kembalinya harus bisa kembali ke reservoir sini, karena lubang di sini, valve di sini akan terbuka sehingga bisa mengembalikan sini. Kalau ini buntu, sini valve-nya tertutup karena pengembangan karet, berarti ini akan, kalau setelah kita injak itu akan nggak bisa kembali maksimal sehingga nanti pedal itu akan semakin tinggi, semakin tinggi begitu teman-teman. Jadi kalau untuk melihat atau untuk memeriksa apakah ini dalam kondisi bebas, dalam kondisi bisa mengembalikan minyak, ini kalau kita tiup itu akan berlubang. Nah, kalau kita tiup ini buntu, berarti positif, yang ini tertutup terus, makanya pedalnya itu semakin tinggi dan koplingnya semakin menekan. Jadi makanya tadi agak selip. Jadi kita coba kita bongkar saja ini master koplingnya ini. Kita lihat dalamannya seperti apa teman-teman.
Ya, kotor sekali. Ini kelihatan kalau karetnya itu menjadi besar ya. Kita cuci dulu biar kelihatan. Sebelum kita cuci, kita cek dulu. Nyatanya ini tetap saja kotor dan aus ya teman-teman ya, tetap kotor dan aus. Jadi ini ada keraknya ini. Mungkin kerak ini yang bisa membuntu valve-nya ini. Nah ini. Langsung kita cuci dulu. Ternyata karetnya itu menjadi lebih gemuk ya. Jadi ini lebih mekar ke sini karetnya itu. Dilihat dengan mata saja ini kelihatan apalagi kalau diukur. Nah ini lihat bawahnya sini ini kan lebih menonjol ini bagian sini. Sekarang mari kita bandingkan dengan repair kit kopling yang baru. Nah ini yang bawah ini yang baru ya. Kelihatan kan kalau ini posisinya kan ini ada agak ke dalam sedikit. Sedangkan yang ini, yang atas ini yang lama yang sudah kena minyak itu agak gemuk. Kelihatan. Nih, bandingkan. Ini kelihatan dari sini saja sudah kelihatan. Ini yang ini kan agak menjorok ke dalam sedikit, sedangkan ini agak keluar. Makanya ini menjadi agak sesak ini master repair kit kopling ini terhadap masternya ini menjadi agak lebih sesak. Kalau yang baru ini agak ke dalam sedikit, sedang yang ini sudah agak menjorok keluar. Dan ini yang penting, valve-nya ini. Valve-nya ini adalah yang berperan untuk membuka dan menutup bagian depan sini. Kalau ini tertutup, otomatis minyak bisa tertekan ke master bawah. Kalau terbuka, ini minyak akan kembali ke reservoir sini. Lubangnya ada di dalam sini, di dalam sana. Nah, yang ini ke teman-teman ya, yang ini yang pakai minyak rem ini menjadi agak gemuk, agak menonjol ke sini, sehingga posisinya itu pasti akan selalu menutup bagian sini, bagian dalam sini. Makanya minyak kopling tadi tidak bisa kembali dengan sempurna. Makanya koplingnya itu menjadi semakin tinggi dan akhirnya agak selip begitu teman-teman. Logikanya seperti itu. Nah ini agak kesini kan, agak menjulang, sedangkan yang aslinya itu seperti ini. Ini yang sudah berkembang, mengembang, membesar, menebal. Jadi bedanya yang baru, yang lama. Paham kan? Nah sekarang kita coba ini minyak rem ini kita guyur dengan air. Sekarang akan kita guyur dengan air, kita lihat. Ya ternyata nggak bercampur ya. Ini minyak asli, minyak ini positif, ini bukan minyak rem tapi minyak goreng. Makanya kalau teman-teman semuanya itu emang mau mobilnya cepat rusak, ya pakai saja minyak goreng. Tetapi kalau mobilnya itu awet, ya pakai minyak rem. Jadi logikanya seperti itu. Saya bukan mengompori, tapi saya mengatakan sebagai mekanik yang harus patuh pada spesifikasi peruntukannya apa, kita harus patuh demi menjaga keawetan mobil untuk customer. Itu teman-teman, ini kelihatan ya kalau ini minyak. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel Dukun Mobilono, semoga bisa bermanfaat.